Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Rivaldo. Di sini saya akan mengerjakan latihan dari DOB Week 7 KPI, ya kan. Yang mana termasuk latihan satu dulu adalah OLAP, sintaks-sintaks dasar terkait OLAP yang mana di sini sudah saya sajikan dalam notes, ya kan. Database sudah dimasukkan, kita langsung saja querykan. Let's go. Yang pertama, diminta tren penjualan total omset dari tahun ke tahun yang digunakan adalah select, join, sum, dan juga group by. Langsung aja di sini kita select dulu dim salah waktu dim s apa tahun tahun, ya kan, kita sum penjualan faktanya di total penjualan kita tutup, kita S kan menjadi total wow omset. Udah, kita ambil dari ya, ini kan di table penjualan fakta, terus suara taruh bawah dulu. Mana sini kita joinkan dulu dengan si table waktu. Sorry. Join to dim on penjualan faktanya, kita ambil primary key di waktu dim itu kan adalah ID waktu, kemudian waktu dim ID waktu juga, ya kan. Terus apa ya, terus ini ntar dari tahun ya kan, sama udah langsung kita buka aja di sini group by out, group by student tahun, bab sudah keluar karena hanya ada 2 tahun, 2023 dan 2024, dan ini adalah total omset, ya kan, total omset penjualan, ya kan, trennya dari tahun ke tahun, ya kan, yang mana trennya di sini terjadi penurunan dari tahun 2003 ke 2024 saat KPI berarti sudah masuk sini set dari tahun ke tahun, berarti ini kita roll up dari bulan ke tahun. Belum lihat omset benar, sorry roll up tadi dice doang ini. Terus kita lanjut edit aja di sini number two, yang mana kita di sini lihat tren penjualan. Nah ini sekarang bulan ke bulan nih, ya kan, dalam tahun tertentu, ya kan, berarti drill down tahun ke bulan, tahun tertentu doang, oh tahun tertentu perkondisian, ya kan, berarti dia eh dice ya. Ini yang digunakan tuh query di sini fungsi di select, join, where untuk kondisinya, sama sum, ya kan. Kita tinggal ganti di sini bulan, ya kan, bulan. Habis itu juga di sini ada tambahin lagi nama bulan, sumnya tetap sama, tapi ininya apa, diminta tren bulan ke bulan ya, berarti omset bulanan. Berarti dari mana kalau omset ini saya ganti bulanan aja gitu aja ya, ya asik. Kita begitu tinggal join table, udah formula join table waktu udah pasti dipakai, ya kan, udah gitu doang. Habis itu kita langsung masuk ke precondition where-nya, where, waduh mantap sih, where, ya kan, di mana yang kita contohnya kan tadi 2024 ya, udah berarti waktu dim, ya kan, tahunnya sama dengan 2024, ya kan. Grup by-nya apa? Grup by-nya pakai yang ini, ya kan, bulan sama si nama bulannya biar menampilkan begitu.
saja nama bulan, dah gitu deh. Ini kan gitu doang. Kita coba apakah shot. Wah, sama penjualan total. Oke 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 oke. Kita ini nih, sebenarnya ini yang salah apa? Kurang koma. Udah gitu doang. Kurang koma di sini. Harusnya udah bisa. Boom. Oke, bisa dilihat di sini, ya kan? Bulan Januari total omsetnya di tahun 2024 di 31 juta 3.160 di 3.165.343 sampai Desember bulan ke-12. Oke, jadi untuk yang ini udah pas. Kita lanjutkan ke nomor 3, yang mana temukan satu wilayah dengan omset paling sedikit. Ya kan, di sini fungsi gunakan query-nya adalah select, ya biasa select join itu, sum, group by, order by, ya kan. Order by itu diurutkan dan juga kita ada limitnya. Karena satu wilayah doang berarti limit yang digunakan satu, dan order by-nya apa? Ya nanti kita lihat order by yang kecil berarti. Wilayah. Oke. KRTI. Boleh. Berarti di sini kita akan joinnya, kita ganti di sini. Kita ganti join dulu deh. Wilayah. Wilayah dim, ID wilayah. ID wilayah, wilayah dim. Wilayah dim, masukin ID wilayahnya apa? Di sini juga kita ganti yang mana jadinya nama wilayah. Kalian kita mau bilang wilayah ya. Wilayah dim, nama wilayah. Ini juga kita hapus ya kan. Kita hapus. Dah, sum. Nah, yang di sum ini apa? Sama aja total penjualan, tapi omsetnya ini kita ganti ke total omset wilayah. Ini aja ya, total omset wilayah. Pemilihan fakta udah. Terus kita langsung ke arah ini, dihapus berarti ya. Hmm. Order itu terakhir, limit yang terakhir ya. Baru dihapus langsung ke grup by, kita grouping berarti ya. Grup by-nya pakai nama wilayah. Nomor hapus, sekarang ada kondisi tertentu, langsung grup by aja. Wilayah dim, nama wilayah. Nah, order by-nya terkecil itu berarti ascending dengan terkecil. Ascending. Order by total omset. Total omset. Ya, ASC karena itu adalah ascending, dan juga limitnya itu satu, teman-teman, satu. Kita kasih limit. Wow, limit satu, 11, satu aja. We're gonna run this one. Dan ternyata total omset wilayah yang paling kecil itu ada di Jakarta. Wow, yang mana itu ada di 29.136.192. Nomor 3, PES. Kita akan lanjut ke nomor nomor 4 ya. Hitung rata-rata average ya kan belanjaan orang di tiap wilayah. Oke, di setiap wilayahnya ya. Yang digunakan itu ada biasa ini pasti ada average. Kita hitung average karena bukan sum, sum average ya. Atau nggak langsung average aja. Terus juga kita grouping langsung. Oke, langsung. Nah, di sini kita selectnya sama nama wilayah udah benar. Tapi ini yang diganti nih.
Average boy. Average as samain kali ya. Oh, rata rata-rata belanja udah itu aja. Rata belanja jadi wilayah itu dinilai udah benar ya kan. Nah ini karena kita nggak pakai limit ya kan, langsung ini aja coba. Oke, nih sudah jadi ya kan, sudah berhasil keluar. Nama wilayahnya ada tiga, ada Bandung, Jakarta, Surabaya, dengan rata-rata belanja mereka, yang mana Bandung ada di 5 juta, di 5 juta 369, nah, di 5 juta kan, 5.369.000, 53.000, 5.000, ya rata-rata di situ lah pokoknya. Nggak ada ininya ya, abangnya. Cuman ya udah, ini udah ditemukan di Bandung, Jakarta, Surabaya dengan rata-rata belanja itu berapa ya kan. Jadi mungkin tugas latihan satu sudah selesai. Saya mau Valdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mulai untuk mengerjakan live coding dari tugas latihan KPI ya. Ini sekarang latihan 2 kan KPI. Ini udah saya masukin sebelumnya. Di sini ada beberapa, udah saya tulis ya kan. Ada 3 pertanyaan, 3 KPI. Kita langsung masuk pertama, yang mana itu adalah manakah 3 kategori produk dengan kuantiti penjualan terendah selama tahun 2023 sampai tahun 2024. Kita akan masuk ke penjualan fakta. Kita langsung masuk ke SQL-nya aja. Nah, di sini kan yang diminta itu adalah 3 kategori produk ya. Berarti ntar limitnya di 3 dengan kuantitas penjualan terendah ya tahun 2023-2024. Berarti kita melakukan 2 tabel yang di join ya kan, yang mana itu adalah tabel dari produk gitu ya, dan juga tabel dari apa namanya, waktu dim. Terus saja pertama kita harus pilih produk yang dulu, paling produk ya, yang dulu. Kita akan coba join dulu ya. Join dari tabel produk dim on penjualan fakta. Nah, itu dia ada di, itu berarti biar masuk nyamain ID produknya sama primary key-nya, produk tim ID produk masuk. Terus kita akan masuk ke joinin si waktu ya, sekarang waktu tim penjualan fakta. Karena ini waktu, jadi kita masukin ID waktunya, ID waktu sama dengan waktu dim, kita samain waktu. Oke, dari bonus kita bisa select mana itu adalah produk dim. Nah, karena di sini minta adalah kategori produk, berarti kita masukinnya nama produk ya kan, dan mungkin bisa dirapihin. Nah, habis itu kita akan menggunakan uh, karena mintanya kuantitas penjualan terendah 2023-2024, kita akan menggunakan, kita hitung dulu nih sum si penjualannya, yang mana itu kan ada di tabel ini ya, fakta penjualan tuh yang jumlahnya nih ya kan. Kita masukin sum penjualan fakta, habis itu kita masuk jumlah ya kan. Terus kalau pakai sum kita harus S dulu ya kan. S apa bebas, misalkan kayak S total kuantitas gitu kali ya, total kuantitas ya, seperti itu ya kan. Nah kalau udah, habis itu kita baru
masuk ke perkondisiannya, ya kan, yang mana kondisinya itu kan kita mintanya itu di 2003 2004, berarti where eh, waktu di 2024 dulu tahun, ya kan, tahunnya itu between 2023 dan 2024 gitu kan. Terus kita bakal nge-grouping, kita bakal group by biar keluarnya itu ntar namanya dari ini kan kategori, berarti produk nama, ya kan, nama produk, dan juga eh perlu nggak ya? Nggak perlu. Langsung aja ke apa, order by, karena diminta, oh, karena dimintanya yang paling kecil, ya kan, berarti kita bakal ntar di ascending kan dari yang terkecil, ya kan, berarti order by itu bakal dari si sang penjualan, sam oh, eh 18 ascending ASC. Terus jangan lupa di sini 3, berarti limit limit 3, aduh, limit 3 doang, betul, coba hasilnya. Oke, udah keluar. Jadi ini adalah 3 kategori produk dengan kuantiti penjualan terendah selama tahun 2023 dan 2024. Ini adalah produknya, dan di limit 3 aja ini 3 terendah nih. Oke, nomor satu kita udah pass ya. Nomor satu udah pass. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana perbandingan total penjualan di setiap bulan pada tahun 2024, ya kan? Bagaimana perbandingan total penjualan? Kayak perbandingan ya, perbandingan. Berarti kalau perbandingan di sini kita akan cuman perlunya itu dim waktu doang. Harusnya dim waktu doang. Berarti kita harus ada yang hapus nih. Hapus. Waduh, nggak apa-apa sih. Nah, ini ganti ke dim, ya kan? Nah, kita itu diminta tiap tahun bulan nih. Setiap bulan. Berarti kita pakai bulan sini. Di bulan, ya kan? Sam penjualan. Ini berarti kita ganti juga. Kita ganti ke itunya berarti ya, penjualan juga berarti kan. Tapi apa sama ya? Apakah terus total penjualan tuh, total penjualan kan kita total penjualan di sini. Total total penjualan, total penjualan S, total sales itu lah, berbeda lah ya. Sama nih, kita bawain dulu, mungkin ditambahin sama Udin nama bulan juga kayak biar asik ya. Bisa nggak ya, semoga nggak error. Oke, from penjualan fakta tetap aja. Nah, di sini ter paling beda di where-nya, ya kan, yang mana where-nya cuma ambil tahun 2024, 2024. Grup Y-nya, kita grup Y-nya itu pakai si nama bulan nggak sih? Yang di atas sih. Bulan. Oke. Nah, ini kita ganti coba ke total sales. Descending aja yang konverting apa. Descending limitnya kita hapus.
Apakah ada? Coba ya. Oke. Jadi ini adalah apa? Perbandingan setiap bulannya pada tahun 2024 doang, ya kan? Ini udah kasih lihat. Nah, ini diurutkan dari total penjualan yang terbesar di setiap bulan pada tahun 2024. Berarti KPI-nya sudah pas untuk yang ini, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, KPI ketiga, itu yang mana itu adalah mencari berapa persentase kenaikan penurunan total atau penurunan total penjualan tahunan di 2023-2024. Yang mana di sini yang perlu siapkan adalah total penjualan di masing-masing tahun 2023-2024. Kan jadi di sini saya akan memakai subquery, ya kan? Nah, jadi untuk yang ini tadi sebelum udah dicoba ya, karena ini ada rumusnya dan saya nggak tahu rumusnya, jadi ya sudah dicoba dan rumusnya itu adalah ini. Nah, penjualan tahun ini ya kan dikurang penjualan tahun lalu kali 100 berarti ntar total penjualan tahun 2024 dan tahun 2023 dikali 100 ya kan lalu dibagi sama penjualan tahun lalu gitu caranya kan. Nah, kalau gitu ya sudah coba ya kan. Langsung saja yang pertama kita dulu wait. Misalkan kita bikinnya salah penjualan tahunan S ini. Nah, baru kita masuk ke kita select dulu yang mana sih masuk ke sum ya kan. Sumnya adalah sum case yang mana kita case ini kan mau ngambil di tahun 2023 dulu nih case ya kan when waktu dim dengan tahun tahun itu di 2023 ya kan. Habis itu then kita harus ngambil total penjualannya yang mana itu ada di penjualan fakta total penjualan. Nah, terus kalau udah nggak ada rekomendasi apa-apa lagi ya kan nanti kalau salah kita akan dinolkan aja terus di end. Selesai di sini logiknya. Kita namain as ya. Oke, kita copy dulu. Kita copy nggak apa-apa ini sama soalnya. Nah, untuk yang 2024 nggak diganti. 4 2024. Kalau kayak gini kita masuk nih sekarang ya kan. Ngambilnya tuh dari mana? Kita kan dari from table fakta penjualan ya. Penjualan fakta. Kita join kan sama si table di waktu. Waktu di on penjualan fakta ID-nya ID waktu ya kan sama dengan waktu di ID waktu baru masuk function where ya kan dimana waktu dim tahunnya ya kan itu in ya kan in karena dua ya in 2023 dan juga 2024 gitu ya kan ke in. Nah kalau ini penuh perkondisinya gini aja selesai kita masuk yang bawahnya. Yang bawahnya kita select dulu yang di select itu apa yang di select ini yang sudah kita bikin ya kan penjualan tahun 2023 dan 2024 bulan underscore 2023 koma baru masuk ke rumusnya yang mana rumusnya itu kan ini penjualan tahunnya berarti ini 2023 2024 2023. Salah.
kali persentase kenaikan penurunan. Kenaikan penurunan. Hmm, dari si penjualan. Ngambilnya tuh harusnya dari yang udah dibikin ya. Au. Tutup. Nah, berhasil juga ya. Ya kan? Jadi ini adalah query-nya dan ini ada hasil lagi, kita bisa lihat nih penjualan tahun 2023 itu berapa ya kan. 2023 ini ada di 585, di 5.859.000, di 58.586.000, sedangkan di 2024 itu di 47.156.000. Nah, ini adalah persentase perubahannya di sini ya kan. Ya kan perubahan ini harusnya, ini harusnya minus nggak sih? Salah seperti ini, salah, salah. Harusnya minus. Kenapa nggak jadi minus? Kenapa nggak jadi minus? Harusnya minus. Oh, iya ya. Sebentar. Harusnya tutup juga nggak sih? Jadi biar dikurang dulu baru dibagi. Oh iya, ini saya dua tuh. Kayak aneh. Oke, harus kayak gini. Persentase penjualan perubahannya nol. Di sini juga nggak ada. Itu loh, keganti loh. Keganti. Sorry, sorry. Wah, keganti loh. Nah, kan bener, jadinya minus. Ini yang harus benar. Jadi KPI-nya sudah ditemukan yang mana dari based on penjualan tahun 2023 dan 2024, jika dibandingkan persentasenya itu terjadi penurunan sebanyak minus 19 juta something ya, ya 19 minus 19 juta 500 segitulah pokoknya ya, 19,5222. Pokoknya jadi ya KPI-nya sudah ditemukan dan terjadi penurunan ternyata ya. Mungkin ini latihan dulu sudah selesai juga. Saya Musa Valdo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.